Kepala Sekolah SDIT Asia 2, Guru Ustaz Ustazah SDIT Asia, serta ayah hari sekaligus perpisahan SDIT Asia 2. Demi kelancaran acara, dimohon kepada seluruh calon wisudawan tidak meninggalkan tempat selama acara berlangsung serta tidak aktifkan chat selama acara berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas karunia yang diberikan kepada hamba-Nya dan dianugerahkan kepada makhluknya dan berjuta kenikmatan tak henti. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil kiamah nanti. Kini, marilah kita sambut calon wisudawan wisudawati SDIT Asia 2 angkatan ke-10 tahun 2020. Untuk menambah keberkahan acara hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan waktu Kepala SDIT Asia 2, Ustazah Nina Heriani SPD, orang tua wisudawan, sekolah dan Forsoma SDIT Asia 2, dan yang kami banggakan, wisudawan wisudawati SDIT Asia 2 angkatan ke-10 tahun 2020. Hari perpisahan ini bukanlah menjadi akhir atas perjuangan mereka dalam kehidupan, namun akan menjadi awal bagi perjalanan hidup yang lebih berarti di masa yang akan datang. Quran adalah cahaya bagi kehidupan dan pedoman yang akan mengantarkan kita kepada jalan kebenaran. Secara selanjutnya, pembacaan tafsir Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Haura Yasmin Ibrahim kelas 5M. Pada Ananda Haura Yasmin Ibrahim, kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ananda Haura Yasmin Ibrahim adalah salah satu peserta takhusus Quran yang diselenggarakan oleh Rumah Quran Azkia, dan alhamdulillah telah menyelesaikan hafalan sebanyak 7 juz. Juara 1 MHQ tingkat Sukabumi, tingkat Kota Sukabumi, dan maju ke tingkat provinsi mewakili Kota Sukabumi. Barakallah kepada Ananda Haura Yasmin Ibrahim. Semoga dengan pembacaan Al-Quran tadi menambahkan keberkahan kepada para pendengar, juga terutama bagi pembacanya. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon berbekal visi dan misi yang tak hanya mengedepankan prestasi di bidang akademik, SIP Azkia memiliki harapan mulia untuk
untuk mewujudkan sistem pendidikan yang komprehensif dan terpadu dengan nilai-nilai Islami. Berikutnya, menyanyikan lagu Mars Askia. Demi Islam harumkanlah namamu, demi negeri curahkan baktimu. Meski rintangan selalu menghadang, Askia kau kan terus maju. Gapai cita demi kejayaan Islam, dengan Allah terpuji mulia. Semoga Allah restui perjuanganmu, mendidik putra putri sejati. Askia, Askia, menjadikan generasi yang cerdas, soleh, kreatif dan unggul. Askia, Askia, sosok kehidupan akan datang, bahagia diri dari Allah. Gapai cita demi kejayaan Islam, dengan Allah terpuji mulia. Semoga Allah restui perjuanganmu, mendidik putra putri sejati. Askia, Askia, menjadikan generasi yang cerdas, soleh, kreatif dan unggul. Askia, Askia, sosok kehidupan akan datang, bahagia diri dari Allah, bahagia diri dari Allah, bahagia diri dari Allah. Ada banyak harapan yang mengiringi langkah para calon wisudawan dan wisudawati menuju jenjang yang lebih tinggi. Saatnya kita melangitkan doa, menyampaikan harapan Bahagia diri dari Allah, bahagia diri dari Allah. Ada Bapak Chandra Ayuda. Memimpin doa. Adanya Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji hanya milik Allah. Kepadanya lah kita sampaikan rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah bagi umat manusia. Marilah kita sama-sama rendahkan hati dan pikiran kita untuk memohon kepada Allah, Ya Mujib, yang mengabulkan segala doa-doa kita. Ya Allah, Ya Ghafur, ampunilah kami yang sering melakukan dosa-dosa. Ampuni betapa congkak dan sombong kami. Ya Allah, ampunilah dan sayangilah kedua orang tua kami. Masukkan kedua orang tua kami ke dalam ahli golongan surgamu. Ya Allah, dan sayangilah guru kami yang telah menorehkan tinta emas lewat ilmunya kepada kami.
Berilah pahala surgamu bagi guru kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau sungguh maha baik. Sungguh indah takdir terbaik darimu. Di tengah pandemi ini, Engkau pilih kami sebagai generasi tangguh dan kuat. Kami yakin Engkau telah siapkan rencana terindah bagi kami. Ya Allah, muliakan kami, kedua orang tua kami, guru kami, dan teman kami di hadapan-Mu. Kemuliaan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, jadikan perpisahan ini sebagai perpisahan yang bermakna. Insya Allah, dengan izin-Mu, Engkau kumpulkan kami di dalam surga Firdaus-Mu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada acara berikutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SDIT Askia 2, sekaligus penobatan calon wisudawan dan wisudawati Angkatan ke-10 SDIT Askia 2 tahun 2020 oleh Kepala SDIT Askia 2. Kepada Ustazah Nina Heriani SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ketua dan Ibu Wakil Ketua Yayasan Askia Damiri yang saya hormati, Manajer Pendidikan SDIT Askia beserta jajaran manajemen, juga Ustazah yang Allah muliakan, ayah bunda serta anandaku sekalian, siswa-siswi grade 6 SDIT Askia 2 yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat karunia dan kenikmatan yang telah diberikannya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada qudwah hasanah kita, guru besar kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melaksanakan pelepasan, perpisahan untuk siswa-siswi grade 6 SDIT Askia 2. Kami selaku pendidik, hari ini adalah hari terakhir kalian bersama dengan kami di SDIT Askia 2. Namun demikian, tentu walaupun hari ini adalah hari terakhir kalian bersama SDIT Askia 2, tapi doa kami akan senantiasa menyertai kalian sampai kalian nanti kami hantarkan ke pintu gerbang kesuksesan dunia dan akhirat. Dan kami haturkan jazakumullah khairan katsir kepada ayah bunda yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menitipkan pendidikan putra putri tercintanya selama 6 tahun, dididik, dibina oleh kami di SDIT Askia 2. Dan kepada anandaku semua, berbahagialah. Kalian adalah angkatan yang sangat istimewa. Kalian bisa lulus tanpa melewati ujian, dan kalian adalah pionir pertama yang melaksanakan
perpisahan secara online. Kalian generasi milenial yang hidup di era digital. Pesan Ustazah untuk kalian, kemanapun kalian melanjutkan pendidikan, mau ke SMP, MTS maupun ke pesantren, tetaplah senantiasa menghadirkan, melibatkan Allah dalam setiap langkah kaki kalian. Kemudian senantiasa memegang teguh kebenaran dan juga kebaikan. Dan anandaku sekalian, sekali lagi juga Ustazah titipkan, senantiasa meminta restu, menghormati dan memohon ridho dari kedua orang tua. Itulah yang akan menghantarkan kalian menuju kesuksesan kalian kelak. Serta semangat mencintai ilmu dan terus gigih menuntut ilmu. Itu juga yang akan menyertai kalian menuju kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Itu yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga Allah senantiasa membimbing, menyertai dan menunjukkan jalan kebenaran dimanapun, kapanpun, dengan siapapun kalian berada. Dan semoga dengan adanya kejadian pandemi ini semakin menjadikan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin menjadikan kita para pengikut yang melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Selamat kepada 155 siswa-siswi SDIT Azkia 2 yang hari ini diwisuda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya, pengalungan medali secara simbolis oleh Ustazah Nina Heriani selaku Kepala SDIT Azkia 2 kepada Ananda Muhammad Gani Atar selaku perwakilan dari siswa grade 6 SDIT Azkia 2. Pada Ustazah Nina Heriani SPD dan Muhammad Gani Atar, kami persilakan. Silakan untuk mengalungkan medali kepada atlet tercintanya masing-masing. 1, 2, 3. Mohon ditahan lungannya, kita harus difoto sama. Sekali lagi kepada Ayahanda dan Ananda, silahkan ditahan ketika pengalungan, medalinya dipegang. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Semuanya sudah
Askia 2 tahun 2020. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Inilah generasi terdidik terbaik yang Allah pilih untuk berjuang dengan cara tidak biasa. Masa depan adalah milik mereka yang terus berusaha menyiapkan dari masa sekarang. Ananda Aji Putro Mulyo, Bapak dari Tirto Mulyo dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Ataya Nur Azaria, putri dari Bapak Dede Koswara dengan hafalan 1 juz. Ananda Arlon Palsya Pratama, putra dari Bapak Muhammad Iksan dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Aulia Azka, putri dari Bapak Dani Hardiansah dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Aulia Azka, Ananda Jati Asfar Setiaki, putra dari Bapak Ad Setiaki dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Aura Nur Fatima, putri dari Bapak Gugun Gunawan dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Kenzo Ramda Koto, putra dari Bapak Helmi Arianto dengan hafalan 5,5 juz. Ananda Aliza Lana Yusuf, putri dari Bapak Cepi Yus Muhammad dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Leo Dwi Saputro, putra dari Bapak Rusdi Adrianto dengan hafalan 1 juz. Ananda Esa Kamila Rahmania, putri dari Bapak R. Kurnia dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Muhammad Fahri, putra dari Bapak Ujang Abdul Razak dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Fahira Nadine Aufia dengan putri dari Bapak Aang Adi Wahyu Utomo dengan hafalan 2,5 juz. Ananda Muhammad Fatih Afgani, putra dari Bapak Aang Cecep Mansur dengan hafalan 2,5 juz. Ananda Faliza Aura Nathir, putri dari Bapak Wendy Hilman Nathir dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Muhammad Raga, putra dari Ibu Evi Somantri dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Fatia Nurul Aziza, putri dari Bapak Arif Syamsudiana dengan hafalan 2,5 juz. Ananda Muhammad Nabil Yusra, putra dari Bapak Abdul Rasyad Alaksyah dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Fatin Ataya Janeta Permadi, putra dari Bapak Andri Permadi dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Ramda Arifin, putra dari Bapak Nanang Kusnawa dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Gian Anara Citra, putri dari Bapak Robi dengan hafalan 3,5 juz. Ananda Adiara Kawira Al-Fatih, putra dari Bapak Mulyadi dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Kaila Farah Nisrina, putri dari Bapak Bekti Subagja dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Arman Ulwan Mulyana, putra dari Bapak Dadi Mulyana dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Casey Giasel Falan, putri dari Bapak Noval dengan hafalan 3,5 juz. Ananda Aska Gani Mahardika, putra dari Bapak Ganjar Mahardika dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Kairani Mazaya,
dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Bagas Andika Sunardi, Bapak dan putra dari Bapak Nordi Sunardi dengan hafalan 4,5 juz. Ananda Nashwa Al-Alia, putri dari Bapak Haji Muhammad Hendra Hidayat dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Demitri Fatih Diabul Haq, putra dari Bapak Derek Noto Gomari dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Naila Nurul Dihni, putri dari Bapak Dede Sukmana dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Muhammad Adam Maulana, putra dari Bapak Sundoro dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Yumna Alifah Zahira Al-Mubarak, putri dari Bapak Imam Tariq Mubarak dengan hafalan 2,5 juz. Ananda Muhammad Andre Ramdhani, putra dari Bapak Edi Supriyadi dengan hafalan 2,5 juz. Ananda Adilah Al-Adawiyah, putri dari Bapak Asep Sulaiman dengan hafalan 2,5 juz. Ananda Muhammad Zaidan Cordoba, putra dari Bapak Ahmad Fauzi dengan hafalan 4,5 juz. Ananda Afsyadullah Katresna, putri dari Bapak Ali Muslihat dengan hafalan 2,5 juz. Ananda Najwan Auradi, putra dari Bapak Edi Purwanto dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Agnia Rizki PS, putri dari Bapak Usuk Supriyadi dengan hafalan 3,5 juz. Ananda Novia Moka Ansor, putra dari Bapak Hemi Ansor dengan hafalan 1 juz. Ananda Altena Flavia Nur Fatima, putri dari Bapak Dedi Supriyadi dengan hafalan 2,5 juz. Ananda Rafael Ardi Winata, putra dari Bapak Srianto dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Alika Adisti Salsabila, putri dari Bapak Dendi Muharram dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Rino Silvai Supriyadi, putra dari Bapak Andri Supriyadi dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Almira Khairiyah Wahyudi, putri dari Bapak Yudi Wahyudi dengan hafalan 2,5 juz. Ananda Alfa Aditya Zaki, putra dari Bapak Adiansyah dengan hafalan 2 juz. Ananda Azka Alfiani Sandara Priyatna, putri dari Bapak Ardi Supriyatna dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Fahran Auradi, putra dari Bapak Edi Purwanto dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Fatima Az-Zahra, putri dari Bapak Budi Laksana dengan hafalan 4,5 juz. Ananda Fahril Arfan, putra dari Bapak Sutardi dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Faslid Nakisa Ajera, putri dari Bapak Doni Ramdhani dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Muhammad Abian Rafi, putra dari Bapak Diki Indrawan dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Haura Alifia Ramdan, putri dari Bapak Muhammad Ramdan dengan hafalan 1 juz. Ananda Muhammad Gani Atal, putra dari Bapak Ceng Mamat dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Kansa Khairun Nisa Putri Yudika, putri dari Bapak Yuda Arisa Putra dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Muhammad Jeffrey Aruna Jagadita, putra dari Bapak
Bapak Muhammad Nanan Husnan dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Muhammad Nabel Akila Rahman, putra dari Bapak Muhammad Martin Abdurrahman dengan hafalan 2,5 juz. Ananda Nur Aini Putri Fadilah, putri dari Bapak Heri Supendi dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Naufal Abinaya Putra, putra dari Bapak Wahyu Eko Nugroho dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Putri Anggraeni, putri dari Bapak Acep Hendra dengan hafalan 1 juz. Ananda Nazmi Arsya Lesmana Putra, putra dari Bapak Budi Lesmana dengan hafalan 2 juz. Ananda Adel Dai Ramadhania, putri dari Bapak Dede Hartoyo dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Priyatama Kanahaya Yalendra, putra dari Bapak Digna Yalendra dengan hafalan 2 juz. Ananda Aisyah Putri Khozanatu Syifa, putri dari Bapak Yulianto Utomo dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Razki Ramadan Rifansyah, putra dari Bapak Arif Mustafa dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Andini Putri Rohmatunisa, putri dari Bapak Uce Rohmatun dengan hafalan 2 juz. Ananda Raka Rafat Sani Hendrawan, putra dari Bapak Muhammad Dadang Hendrawan dengan hafalan 2 juz. Ananda Azahra Inaya Fashima, putri dari Bapak Didi dengan hafalan 1 juz. Ananda Septian Ramdhani, putra dari Bapak Uden Abdul Nasir dengan hafalan 2 juz. Ananda Chaisya Putri Devina, putri dari Bapak Purwo Jatmiko dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Bintang Mahardika, putra dari Bapak Aziz Muslim dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Junvenil Mirela Hartono, putri dari Bapak Jupin Hartono dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Dawi Muhammad Nasyan Fayaz, putra dari Bapak Doni Kanserino Wibowo dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Kanya Ayumi Zaira, putri dari Bapak Wahyu Zahrias dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Herlambang Bayu Aji, putra dari Bapak Mismat dengan hafalan 1 juz. Ananda Mar'atul Aziza, putri dari Bapak Sepri Suwardi dengan hafalan 2,5 juz. Ananda Irza Alves Andrianda, putra dari Bapak Henry Suryawan dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Nabila Thania Putri, putri dari Bapak Agus Jamaluddin dengan hafalan 3 juz. Ananda Muhammad Fahla Rasyad, putra dari Bapak Cikin Sukindar dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Namira Syafa Siddiqah, putri dari Bapak Budi Firdaus dengan hafalan 3 juz. Ananda Muhammad Farhan Azura Hidayat, putra dari Bapak Taufik Hidayat
dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Naila Al-Mahfira, putri dari Bapak Wahyu Ginanjar dengan hafalan 1 juz. Ananda Muhammad Rifki Adriansyah, putra dari Bapak Anton Gunawan dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Syanadwi Nur Aprilia Saripudin, putri dari Bapak Yudi Saripudin dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Prabu Anom Linggobuana, putra dari Bapak Ferry Ferdian dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Soja Nur Aini Lenggana, putri dari Bapak Cucu Lenggana dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Raffi Syah Fardan, putra dari Bapak Rudiansyah dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Sonia Izzati Rafiq, putri dari Bapak Muhammad Rafiq dengan hafalan 2 juz. Ananda Ramadan Rashid Hasni, putra dari Bapak Henggi Effendi dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Anastasia Salsabila, putri dari Bapak Aceng Ibarsyah dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Rasyad Jihadul Ansar, putra dari Bapak Wahyu Santoso dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Fadel Alia Refasya, putri dari Bapak Eki Ramdhani dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Randy Lukmanul Hakim Dwi, putra dari Bapak Kusanto dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Fairuz Sabika Fahria, putri dari Bapak Heri Mulyadi dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Sidki Maulana Elgani, putra dari Bapak Tony Hartoni dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Herena Istirania Syakila, putri dari Bapak Herman Suherman dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Fatih Zakwan Ardiansah, putra dari Bapak Asep Yoni Ardiansah dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Kaluna Zulkanadia Ramli, putra dari Bapak Muhammad Ramli dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Fauzio Rajwa Ranggayuda, putra dari Bapak Roni Zaini Fauzi dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Kirania Arista Widya, putri dari Bapak Ariswan Septiana dengan hafalan 2,5 juz. Ananda Keizar Putra Laksana, putra dari Bapak Yuda Kramadita Laksana dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Naila Fitriani Edward, putri dari Bapak Andi Edward Raharjo dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Muhammad Arya Putra Bahari, putra dari Bapak Rodi Saiful Bahri dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Nindya Zulfa Salsabila, putri dari Bapak Dedi Supriyadi dengan hafalan 4 juz. Ananda Muhammad Awan Buton, putra dari Bapak Soleh Hendrawan dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Putri Aulia, putri dari Bapak Amiril Muminin dengan hafalan 1,5 juz.
Ananda Muhammad Fahri Oftansyah, putra dari Bapak Bodi Jayalani, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Reihani Rahmajaya, putri dari Bapak Budi Jaya MR, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Muhammad Rahadian Fauzan, putra dari Bapak Abdul Tajudin, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Raisya Fatimah, putri dari Bapak Hen Suhendi, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Nara Gifari, putra dari Bapak Nanang Supriyatna, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Salman Najwa Nurul Huda, putri dari Bapak Edi Junaidi, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Razan Afwan Nabil Abidin, putra dari Bapak Erwin Abidin, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Tasya Kurniawati, putri dari Bapak Ahmad Munir, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Rifki Nur Fahri Ukas, putra dari Bapak Asep Rizal, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Afifah Putri Nabila, putri dari Bapak Didin Rohidin, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Zeren Alifaz Rizal Feldani, putra dari Bapak Deni Hamdani Salim, dengan hafalan 1 juz. Ananda Arini Ranaya Maulida, putri dari Bapak Syarif, dengan hafalan 4,5 juz. Ananda Adamian Samudra, putra dari Bapak Yan Teddy, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Cleo Arashi Laila Siregar, putri dari Bapak Akiyat Ahmad Akbar, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Akram Zulfikar Rashid, dengan putra Bapak dari Ismat Ahmad, dengan hafalan 4 juz. Ananda Zakira Zayani, putri dari Bapak Andi Arifin, dengan hafalan 2,5 juz. Ananda Fariz Arsyah, putra dari Bapak Budi Hartono, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Elisa Rahmatia Henani, putri dari Bapak Heri, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Aulia Gani Abdurrahman, putra dari Bapak Dinul Atif, dengan hafalan 3 juz. Ananda Firzani Sabrin, putri dari Bapak Muhammad Nurul Leman, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Binar Akbar Revolusi Sukma, putra dari Bapak Anjak Priyatama Sukma, dengan hafalan 2,5 juz. Ananda Hawa Hedia Nur Azmina, putri dari Bapak Dasep Hedianto, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Gyanindra Ilyas Shailendra, putra dari Bapak Alen Shailendra Alexi, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Kirana Mirai Apresia, putri dari Bapak Usep Andriansyah, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Kaizan Arsyad Rahimur Rahman, putra dari Bapak Arif Nur Rahman, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Rahma Hanifah Yusuf, putri dari Bapak Yusuf Ankhari, dengan hafalan 3,5 juz. Ananda Muhammad Al
Alfa Rizky Muzaki, putra dari Bapak Maman Hardiman, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Raisya Indriana Pratiwi, putri dari Bapak Mansur, dengan hafalan 2,5 juz. Ananda Muhammad David Radiansyah, putra dari Bapak Denny Hermawan, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Salma Hanifah, putri dari Bapak Ade Novianto, dengan hafalan 3,5 juz. Ananda Muhammad Irsyad Fatahilal Hadian, putra dari Bapak Tantan Hadian, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Salma Zahrotusita, putri dari Bapak Misbahuddin, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Muhammad Zahran Al-Sidki putra Sugandi, putra dari Bapak Ugan Sugandi, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Syifa Nur Fauzia Kurniawan, putri dari Bapak Awan Kurniawan, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Muhammad Zibran Syakir, putra dari Bapak Ismat Ahmad, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Zalfa Nadia Lahman Aulad, putri dari Bapak Cucup Ruhiyat, dengan hafalan 3,5 juz. Ananda Mumtaz Zidan El Hadi, putra dari Bapak Baruyan Hadi, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Arina Hanifah Mila, putri dari Bapak Evi Syarif Hidayat, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Syahid Muhari Krobbani, putra dari Bapak Syahril Junaidi, dengan hafalan 2,5 juz. Ananda Dinda Zahra Putri Nuryanto, putri dari Bapak Dr. Nuryanto, dengan hafalan 2,5 juz. Ananda Fatimah Az-Zahra, putri dari Bapak Puspo Wardoyo, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Kafka Nazwa Laila, putri dari Bapak Kurnia Ramdan, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Nais Putri Dinanti, putri dari Bapak Dedi Nurbati, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Desya Ratu Rafsyadi, putri dari Bapak Hilman Abdurrahman, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Syana Syafia Ramadhani Adi Surya, putri dari Bapak Asep Adi Surya, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Syatira Rahmadani Prakarsa, putri dari Bapak Ganjar Prakarsa Raspana, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Syauqina Syarifah Kusdinar, putri dari Bapak Asep Budiman Kusdinar, dengan hafalan 1 juz. Ananda Zahira Keifa Hanif, putri dari Bapak Miftah Amin, dengan hafalan 1,5 juz. Ananda Zafra Zahira Aditya, putri dari almarhum Bapak Didit Rahma Aditya, dengan hafalan 2,5 juz. Sekali lagi kami ucapkan Selamat kepada 155 siswa-siswi Angkatan 10 SDIT Azkia 2 yang telah resmi diwisuda. Selanjutnya, kita akan mengenang sahabat kita yang telah terlebih dahulu pergi meninggalkan kita semua ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah
almarhum Ananda Ahsan Yas Hendradi. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Why'd you have to leave so soon, yeah? Why'd you have to go? Why'd you have to leave me when I needed you the most? 'Cause I don't really know how to tell ya without feeling much worse. I know you're in a better place, but it's always gonna hurt. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan orang tua siswa, yaitu Bapak Ceng Mamat SPD, ayahanda dari Muhammad Dani Atar kelas 6C. Pada ayahanda kami persilakan. Amin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wassalillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bisa bersilaturahmi meskipun tidak bisa bertemu secara langsung, tapi insya Allah tidak mengurangi kenikmatan dan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pelaksanaan wisuda SDIT Azkia 2 tahun pelajaran 2020-2021. Yang saya hormati Ketua Yayasan Azkia Damiri dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Kepala SDIT Azkia 2 beserta seluruh ustadz dan ustadzah. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu orang tua siswa SDIT Azkia 2 dan tentunya juga Ananda anak-anak yang pada hari ini diwisuda sebanyak 155 siswa yang saya cintai, saya banggakan. Bapak Ibu, mohon izin perkenalkan nama saya Muhammad, saya orang tua dari Muhammad Dani Atar. Saya mewakili Bapak Ibu untuk menyampaikan sepatah dua kata. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada saat ini bisa mewakili hati, perasaan Bapak Ibu semua. Pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada SDIT Azkia 2 yang sudah mendidik putra-putri kami. Tak terasa 6 tahun perjalanan sudah dilewati dan pada hari ini berada di ujung perjalanan. Oleh sebab itu semoga amal kebaikan yang Bapak Ibu Ustadz-Ustadzah berikan kepada khususnya dalam mendidik anak kami dicatat sebagai amal ibadah terbaik yang bisa mengantarkan Bapak Ibu semua termasuk surga Allah. Dan juga mudah-mudahan ilmu yang sudah didapat oleh anak-anak kami ini menjadi ilmu yang berkah. Mudah-mudahan menjadi cahaya bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi agama, bagi bangsa dan negaranya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran SDIT. Berikutnya kami pun juga mohon maaf tentunya sebagai orang tua banyak kekurangan atau ada kehilapan, ada hal-hal yang harusnya dikoordinasikan, yang dikerjasamakan. Semisal sederhananya saja yang sekolah mengundang rapat, mungkin ada di antara kami yang tidak bisa menghadiri atau biasanya hanya ibu-ibu saja yang menghadiri. Kami seluruh orang tua menyampaikan permohonan maaf. Kami pun juga permohonan maaf atas nama anak-anak kami, karena tentunya anak-anak kami ini yang namanya juga anak-anak. Pasti ada hal-hal yang kurang pas, hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata, ada perilaku. Tetapi insya Allah karena memang mereka masih ada. Oleh sebab itu sekali lagi kami mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kekurangan dan kehilapan kami dan juga
Terakhir mungkin kami berharap pertama kepada anak-anakku sekalian, hari ini adalah di ujung perjalanan kalian di SDIT di tingkat dasar dan sebentar lagi akan memasuki ke tingkat lanjutan. Oleh sebab itu, satu, tetap jaga semangat karena akan memasuki dunia baru, dunia SMP yang tentunya berbeda dengan dunia SD. Karena statusnya juga sudah menengah, bukan lagi dasar. Jadi tetap kalian harus semangat, harus jaga akhlak, jaga perilaku, jaga hafalan yang tadi sudah disampaikan. Ada yang 1,5 juz, bahkan ada yang sampai 4-5 juz. Tolong dijaga agar nanti senantiasa menjadi ciri karakter kalian sebagai anak-anak Islam yang unggul sebagai lulusan dari SDIT Ajkia 2. Bapak juga menyampaikan semangat kalian akan melanjutkan ke SMP, mudah-mudahan bisa diterima di SMP yang kalian inginkan. Yang berikutnya tentunya juga Bapak Ibu orang tua adalah kita sama-sama menjaga anak-anak kita, semoga hafalan-hafalan, semoga segala perilaku baik, terbiasanya sholat duha, terbiasanya sholat berjamaah ini akan senantiasa dijaga. Juga harapan kami kepada khususnya SDIT Ajkia 2 dan Yayasan Ajkia dan ini mudah-mudahan bisa terus berkembang, bisa menjadi lembaga Islam yang terdepan, yang unggul dalam segala hal, yang tidak hanya unggul di dalam secara intelektual saja, tetapi ciri utama keislamannya, dinul Islamnya, ciri-ciri generasi Qurannya akan senantiasa terjaga. Sehingga mudah-mudahan Yayasan Ajkia dan ini khususnya SDIT Ajkia dan juga yayasan-yayasan lembaga pendidikan Ajkia ini akan menjadi lembaga-lembaga yang menjadi kebanggaan tidak hanya di Sukabumi, di Jawa Barat dan di Terakhir, ini adalah masa pandemi. Mudah-mudahan kita juga senantiasa diberikan kekuatan dan semoga pandemi ini segera berakhir. Ini adalah sejarah yang luar biasa. Baru pertama kali kita melaksanakan acara-acara semisal wisuda ini dilaksanakan secara daring. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Ajkia memiliki visi membentuk generasi yang soleh, cerdas, kreatif, dan unggul. Maka, kriteria wisudawan berprestasi sangat tolak ukur visi tersebut. Dan inilah pengumuman wisudawan berprestasi angkatan ke-10 SDIT Ajkia 2 tahun 2020. Gawon. Nominasi wisudawan terbaik kategori soleh adalah Ananda Yumna Alifadahira Al-Mubarak kelas 6A. Ananda Muhammad Zaidan Cordoba kelas 6B. Ananda Najmi Arsya Putra Lesmana kelas 6C. Ananda Irza Alves Adrianda kelas 6D. Ananda Fauzio Rajwa Rangga Yuda kelas 6E. Ananda Aulia Gani Abdurrahman kelas 6L. Dan inilah wisudawan terbaik kategori soleh adalah
Ananda Aulia Gani Abdurrahman kelas 6B. Nominasi wisudawan terbaik kategori cerdas adalah Ananda Fatia Nurul Azizah kelas 6A. Ananda Agnia Rizky Putri Supriyadi kelas 6B. Ananda Muhammad Gani Atar kelas 6C. Ananda Anastasia Salsabila kelas 6B. Ananda Cleo Arashi Laili Siregar kelas 6E. Ananda Dinda Zahra Putri Ruyen kelas 6F. Dan inilah wisudawan terbaik kategori cerdas adalah Ananda Muhammad Gani Atar kelas 6C. Nominasi wisudawan terbaik kategori kreatif adalah Ananda Kaila Farah Nisrina kelas 6A. Ananda Nur Aini Putri Fadila kelas 6B. Ananda Sonia Izzati Rofik kelas 6C. Ananda Naila Fitriani Edward kelas 6B. Ananda Arini kelas 6F. Ananda Zalfa Zahira Aditya kelas 6F. Dan inilah wisudawan terbaik kategori kreatif adalah Ananda Naila Fitria Edward kelas 6C. Nominasi wisudawan terbaik kategori unggul adalah Ananda Kevin Leo Palan kelas 6A. Ananda Alvira Khairia Wahyudi kelas 6B. Ananda Nabila Sani Putri kelas 6C.
Ananda Nitya Zulfa Salsabila kelas 6D. Ananda Zalfa Nadia Lahman Aulan kelas 6E. Ananda Arina Hanifah Mila kelas 6F. Dan inilah wisudawan terbaik kategori unggul adalah Ananda Zalfa Nadia Lahman Aulan kelas 6B. Congratulations Kepada Ananda Aulia Gani, kepada Ananda Gani, Ananda Naila, dan Ananda Zalfa atas prestasi yang telah diraih. sekali lagi kami ucapkan Selamat kepada wisudawan-wisudawati terbaik angkatan 10 SDIT Askia 2 yang telah disebutkan namanya. Semoga bisa diaplikasikan di dalam kehidupan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya pembacaan ikrar yang akan diucapkan oleh seluruh wisudawan dan wisudawati dengan dipimpin oleh Ananda Muhammad Ganiata dan diucap ulang oleh seluruh wisudawan. Pada Ananda Muhammad Ganiata kelas 6C kami persilakan. Ikrar wisudawan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami wisudawan SIT Askia Kami wisudawan SIT Askia berjanji dan berusaha untuk satu, menjadikan Allah sebagai tujuan utama menjadikan Allah sebagai tujuan utama dalam segala tindakan. Dua, meyakini bahwa tidak ada yang memberi manfaat meyakini bahwa tidak ada yang memberi manfaat dan mudarat dalam kehidupan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tiga, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam kehidupan. Empat, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Lima, bersungguh-sungguh menjadi insan bertakwa yang bermanfaat bagi sesama. Enam, menjunjung tinggi citra dan kehormatan diri, agama, keluarga, dan alma mater, serta civitas akademika SIT Askia. Allah menjadi saksi atas perkataan dan perbuatan kami. Merupakan sebuah kebahagiaan ketika guru sebagai orang tua di sekolah berhasil mengantarkan anak didik hingga jenjang akhir.
yang tidak dapat dihindari. Rasa kehilangan kisah-kisah kebaikan akan diungkap sebagai bekal bagi para pejabat. Pesan-pesan kebaikan atau mukjizat hasanah akan disampaikan oleh wakil ketua Yayasan Azkia Dami, seorang ibu yang memiliki kepedulian tinggi pada bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatul mubarakah min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala fadaina bina fa asbahna bi ikhwana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billah. Banyak mereka yang berkata bahwa kelas akhir tahun ini gak asik, gak bisa ikut acara seperti kakak-kakak kelas sebelumnya. Ada yang memilih merutuk, sedih, kecewa, dan sebagainya, ya. Tapi Ustazah yakin kalian pasti tidak memilih seperti itu. Ini hanya ada memang dalam sepanjang sejarah manusia, bisa jadi memang kita melaksanakan virtual graduation seperti ini, ya. Artinya siapapun yang berada dalam sejarah, ini adalah pasti adalah orang-orang yang terpilih, ya. Dan kalian semua itu adalah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengalami pandemi ini dan mengikuti proses akhir dari sekolah yang sudah 6 tahun kalian jalani dengan acara seperti ini, yang keren seperti ini. Dan ke depan juga kita tidak tahu, ya, teman-teman semuanya, teman-teman alumni semuanya, setiap kita tidak tahu apa yang akan kita alami ke depan. Tapi Allah itu udah ngasih resep yang kalian bisa pegang, ya. Ke depan kalian akan bertemu suasana baru, lingkungan sekolah baru, guru-gurunya pasti guru-guru baru, teman-temannya pasti teman-teman baru, ya. Semuanya adalah satu kondisi yang berbeda. Nah, apapun hal yang tidak bisa kita bayangkan atau kita tidak bisa mengetahui seperti apa kondisi kita, itu nggak apa-apa. Sama seperti pandemi saat ini, tidak ada seorang pun yang bisa menyatakan ini pandemi ini, COVID ini akan berakhirnya kapan. Nanti kita sekolahnya tahun ajaran baru seperti apa? Apakah masih online? Apakah harus offline? Apakah harus new normal dan sebagainya? Nggak ada satupun yang berani saat ini menyatakan bahwa sesuatu akan terjadi, ya. Siapa yang paling tahu? Yang paling tahu itu adalah hanya Allah. Nggak ada satu orang pun, apakah itu presiden, kepala negara, atau menteri dan sebagainya, nggak ada yang bisa jamin apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, kalian juga sama, kita semua sama, guru-guru, orang tua nggak ada yang tahu. Tapi Ustazah mau kasih resep untuk kalian, ya, kasih rumus buat kalian. Ya, Azkia itu kan sekolah kehidupan, maka harus punya rumus kehidupan. Selain rumus-rumus matematika, mungkin rumus-rumus IPA dan sebagainya, kalian harus punya rumus kehidupan juga. Ya, apa rumus kehidupan untuk kita menghadapi tantangan ke depan yang tidak bisa kita prediksi, yang tidak bisa kita duga, ya. Itu sebetulnya sudah Allah
titipkan kepada kita dalam mukjizat Al-Quran. Demikian banyak, tapi Ustazah hanya mau kasih hanya 1-2 ayat aja, dan ini pasti kalian sudah hafal. Ya, sudah hafal semuanya surat Al-Insyirah. Ya, sudah. Ini suratnya dibaca biasanya setelah surat Ad-Duha. Di sana satu kalimat ajaib dari Allah, ya, agar kita selalu bisa optimis menghadapi masa depan kita, yaitu apa? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sungguh kata Allah, setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Benar-benar, sungguh-sungguh setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, di sana maka kita harus optimis bahwa kalau kita menghadapi katakanlah sesuatu yang kita pikir itu nggak mudah, kita pikir itu adalah sulit, maka kita sudah tidak melihat itu adalah sesuatu yang sulit, tapi kita melihat bahwa setelah itu kita pasti akan mendapatkan kemudahan. Maka apa yang terjadi? Apapun tantangan yang akan kita hadapi, mungkin kita itu bertemu teman yang nggak asik, mungkin kita bertemu guru yang nggak asik bagi kita, mungkin kita juga sama orang tua, mungkin kadang ada hal-hal yang tidak bikin kita bahagia. It's okay, nggak apa-apa teman-teman semua. Ya, yang penting kita harus yakin setiap ada tantangan itu, setiap ada kesulitan itu, di baliknya ada kemudahan. Maka kita fokusnya, yes, saya akan dapat kemudahan. Ya, ini adalah akan jadi bekal kalian, karena ibaratnya teman-teman semua, kalian jalan nih. Kalian akan jalan ke masa depan yang kalian tidak tahu. Di sana ada pasti akan banyak, mungkin duri, mungkin beling, mungkin apa gitu ya. Jalannya penuh banget sama rintangan-rintangan. Nah, apa yang kita lakukan? Mau mimpi nggak ada jalan lain? Kalian mau nggak mau harus lewatin jalan itu. Ujian itu harus kalian lewati. Apa yang bisa kita lakukan? Hanya satu, kalau kita ingin selamat, ingin kita tidak terluka, ya, ingin kita nggak sakit hati, ingin kita nggak kecewa, ingin kita nggak baper dan sebagainya, apa? Pakailah sepatu yang bisa tahan terhadap duri-duri tersebut, ya. Dan apa sepatunya? Sepatunya itu adalah tadi, berbaik sangka kepada Allah, karena setiap dari kesulitan itu pasti ada kemudahan, ya. Jadi oke, ada tantangan, it's okay. Aku nggak kecewa, aku nggak marah, aku nggak kesel, aku tetap happy. Karena apa? Aku yakin di balik kesulitan ini pasti ada kemudahan. Maka dari sana kalian akan terus hidup dengan penuh optimisme. Ya, selalu berbaik sangka kepada Allah. Maka insya Allah, ya, kalian akan bisa selamat, ya, bisa selamat melalui rintangan, tantangan, ujian yang akan dihadapi di masa depan. Teman-teman mau kayak apapun, nggak masalah. Mau dibully kita, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kita jaga, kita baik sangka kita kepada Allah. Pakai sepatunya itu adalah berbaik sangka kepada Allah. Sepatunya itu adalah selalu bersyukur kepada Allah. Sepatunya itu, satu lagi itu adalah selalu merasa dilihat sama Allah. Kalau saya nitip kepada kalian, dimanapun nanti kalian bersekolah, di tempat manapun nanti kalian meneruskan mencari ilmu, maka ya, satu harus kalian jagalah Allah, ya, maka Allah akan menjaga kalian. Ibu bapak kita, ayah bunda kita mungkin tidak bisa selalu menyertai kita, tetapi Allah akan selalu ada bersama kita. Oke? Semangat semua, optimis semua. Pandemi ini adalah cara Allah menghebatkan kita, dan kita adalah akan menjadi angkatan paling keren karena mengalami masa-masa yang kata orang tidak mudah. Kita tahu di balik semua kesulitan itu ada kemudahan. Ya, selamat meneruskan perjalanan kalian ke masa depan. Ustazah kami semua insya Allah ridho kepada kalian. Ya Allah, kami ridho anak-anak kami semua, para alumni kelas 6 SIT Azkia ini. Aku ridho mereka menjadi anak-anak yang soleh. Kami ridho mereka menjadi anak-anak yang mampu membanggakan kami semua. Kami ridho mereka menjadi anak-anak yang cerdas. Kami ridho mereka menjadi calon pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin bangsa yang akan membanggakan
keluarganya, membanggakan agamanya, membanggakan bangsa. Insya Allah kami ridho itu semua. Ya. Terakhir untuk para ayah dan bunda juga, ya kita ridhokan juga anak-anak kita saat ini, ya atas kekuatan dari Allah kita bisa menyertai, membersami mereka sampai mereka di titik masa kelas 6 SD ini. Perjalanan kita untuk menjaga, membersami mereka masih panjang. Perjalanan kita untuk menjaga fitrah mereka masih terus berlanjut, ya. Dan mari kita pun juga ridhokan terhadap apa yang sudah kita keluarkan, yang sudah kita persembahkan untuk mereka. Kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak akhirat yang bukan hanya sebatas anak biologis kita, tapi mereka akan menjadi anak-anak yang di akhirat kelak mereka yang akan membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga semoga apa yang sudah kita keluarkan untuk pendidikan mereka, apakah itu materi, apa itu pengorbanan yang lain, semoga itu juga menjadi pengorbanan akhirat kita, menjadi materi-materi uang-uang yang kita keluarkan menjadi uang-uang akhirat kita, ya, yang semuanya akan membawa keberkahan buat ilmu yang dibawa oleh anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kelalaian, kehilafan dari kami semua atas nama seluruh keluarga SIT Azkia, dari mulai yayasan mungkin sampai dengan para pimpinan, guru-guru, staf, dan bahkan para OB. Kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan 6 tahun menyisakan kenangan yang tak terlupa, kebersamaan yang tak tergantikan, dengan warna suka dan duka, bersama dengan teman-teman seperjuangan. Berikut persembahan dari Ananda Grade 6 Angkatan 10 tahun 2020. Selamat menyiap. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada, bertemu akan berpisah, awal kan berakhir, terbit kan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari. Untuk kita bertemu lagi, ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. ku harap terbaik untukmu.
Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Hari demi hari, waktu pun terus berlalu. Begitu banyak cerita suka dan duka, begitu banyak perjuangan dan kesabaran kita lalui bersama. Begitu cepat waktu berlalu hingga tak terasa. Ananda esok sudah menjadi alumni. Dan inilah persembahan spesial dari Ustaz Ustazah SDIT Askia 2 Sukabumi. Selamat menyaksikan. Ayo anak-anakku, nikmati Persembahan dari Ustaz Ustazah SDIT Askia 2 sebagai kenangan. Kutuliskan kenangan tentang cara kami mendidik dirimu, tentang apa yang membuatmu mudah berikan hati kami padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan dirimu. Kan teramat panjang puisi untuk menyuarakan cinta ini. Takkan pernah habis cinta ini, semoga abadi. Untuk kita teruskanlah berjuang, raih cinta sebagai bekal untukmu. Ya Allah ya Ilahi, mohon bimbinglah kami, istiqomahi jalanmu. Hanya Kaulah Ilahi, takkan pernah
Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa sayangku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Di sini kita bertemu. Di sini pula kita akan berpisah. Semua kenangan seakan berlalu. Segala yang kami lalui begitu cepat, begitu berharga. Detik-detik yang berganti hari ini seakan mempercepat pertemuan kita. Selamat tinggal Ananda. Teruskan perjuanganmu. Jangan berhenti walau satu detik pun. Masih ingin bersama kalian. Mungkin jiwaku masih ingin bersama kalian. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Dipersilakan kepada ayah, bunda untuk mendampingi anandanya masing-masing. Mama, kepada Ananda, sini. dipersilakan untuk mengambil pose dengan memegang medali oleh tangan kanan dan disimpan di dada sebelah kiri. Selanjutnya kepada Ananda kelas 6A terlebih dahulu, dipersilakan untuk mengambil pose dengan memegang medali. Diingatkan sekali lagi kepada semua Ananda, dipersilakan untuk mengambil pose untuk sesi foto bersama dengan memegang medali dan diletakkan di sisi kiri dada. Dalam hitungan ketiga, kita sesuai dengan posenya masing-masing. Oke. Medalinya diperlihatkan disimpan di dada sisi kiri. Jangan lupa senyuman termanisnya silakan Ananda perlihatkan kepada kita Kemudian masih dengan pose yang sama memegang medali dan letakkan di dada sebelah kiri. Andalan tetap di depan kamera. Ya. Dan berikan senyuman termanisnya terbaiknya pada kita. Masih di posisi yang sama, yaitu dengan memegang medali di sisi dada kirinya. Pandangan ke depan serta berikan senyuman terindah kepada baik, masih dalam posisi yang sama, masih dalam sesi pemotretan kepada Ananda. Ya, kepada Ananda yang kameranya off, mohon di-on-kan terlebih dahulu. Masih dengan pose yang sama ya Ananda. Agar kita mohon maaf kakinya tolong Dan masih dengan pose yang sama dengan memegang medali dan diletakkan di dada sebelah kiri. bagi Ananda yang videonya masih mohon dahulu. Berikan senyum terindahnya, senyum terbaiknya. Senyum paling lebar.
Dengan fokus ke kamera, tidak ada yang melihat kanan kiri. Oke, Anda masih bersiap ya, masih dalam. Sesi pemotretan akan dilakukan 1 kali lagi. Baiklah, kepada Ananda dimohon untuk tetap dalam posisi yang baik. Medali dipegang dan disimpan di dada sebelah kiri. Dan jangan lupa untuk tersenyum. Oke, baiklah. Prosesi Oke, untuk Ananda, sesi pemotretan telah selesai kita laksanakan. Sekarang kita akan lanjut ya ke acara berikutnya. Akhirnya, kita sampai pada penghujung acara kelulusan dan perpisahan siswa angkatan ke-10. SDIT Azkia 2 tahun 2020. Semoga momen hari ini dapat mengamadi dan menjadi kenangan terbaik di masa depan. Good luck in your new life and keep trying to reach your success. Kami tunggu kalian jadi pemimpin masa depan. Saya, Lestari Tirta, Dan saya kami berdiri. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.